Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di bulan Desember ini kita pasti sudah melihat berbagai macam hiasan Natal di mana-mana. Lagu Natal diputar dan kemudian kita sudah merasakan perayaan demi perayaan itu terjadi untuk kita mengingat kembali satu momen bersejarah yang besar bagi setiap kita. Kalau kita mengingat sejarah bagaimana Kristus datang di dunia ini bagi setiap kita, maka satu pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama adalah Allah menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Bicara tentang sesuatu yang tepat sasaran, sesuatu yang tepat waktu, sesuatu yang sesuai dengan alunan dan irama, dengan tempo yang seharusnya, maka itu akan menciptakan sebuah harmoni, itu akan menciptakan sebuah keindahan dan keteraturan. Seperti sebuah konser musik, ada satu alat yang disebut metronom untuk memastikan bahwa setiap alunan musik, setiap alat musik yang dimainkan itu sesuai dengan ketukannya. Sehingga kalau ketukan itu tepat, maka terjadi harmoni. Segala sesuatu terdengar indah. Bayangkan kalau misalkan kita berada dalam satu ruangan mendengarkan konser musik, kemudian ada alat musik satu dengan yang lain yang tidak bermain sesuai dengan ketukan yang ada. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Allah tidak pernah membuat segala sesuatu itu tidak beraturan. Allah tidak pernah menyatakan sesuatu itu tidak tepat waktu. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang setelah genap waktunya, setelah tepat waktunya, when the fullness of time. Kita nggak bisa meletakkan ketepatan waktu itu dari kacamata kita sebagai manusia. Kenapa? Karena seringkali kita memikirkan ketepatan waktu itu menurut versi kita, dan setiap manusia itu punya versi yang berbeda tentang apa arti tepat waktu, tentang apa arti genap waktunya. Kalau kita melihat sejarah, banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang bagi kita itu tidak tepat waktu. Abraham dan Sarah menantikan anak selama bertahun-tahun dalam pernikahan mereka. Bahkan setelah janji Allah diberikan kepada Abraham, dia masih harus menanti 25 tahun lagi. Baru dia bisa melihat anak kandungnya itu lahir dari istrinya Sarah. Bagi manusia terlalu lama, tidak tepat waktu, tapi bagi Allah itu waktu yang tepat. Di dalam kisah kasih Allah, di dalam memberitakan kelahiran juru selamat, ada dua perempuan yang bagi dunia ini sangat tidak masuk akal penggenapan waktu Tuhan. Bagi manusia, Elizabeth dan Zakaria sudah kadaluarsa, sudah lewat waktunya. Tapi bagi Allah, tepat waktunya dia mengirimkan Yohanes Pembaptis. Bagi Maria, seorang perempuan, perawan, belum menikah. Bagaimana kondisi masyarakat saat itu memandang perempuan yang belum menikah dan hamil dan punya anak. Itu adalah kekacauan dan masalah yang sangat besar. Tapi bagi Allah, itu genap waktunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penggenapan waktu Tuhan itu bukan versi kita dan seringkali kita tidak memahami. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah tidak pernah salah di dalam menempati waktunya. Seringkali dalam hidup kita pun kita menantikan janji Tuhan, mendoakan segala sesuatu. Kenapa terlalu lama Tuhan menjawab waktu Tuhan? Tapi ingatlah kebenaran ini, Allah selalu menggenapinya tepat waktu. Bahkan ada banyak hal yang kita tidak sangka-sangka dan terjadi bagi kita terlalu cepat. Mengapa kita kehilangan terlalu cepat? Mengapa orang yang kita kasihi pergi begitu cepat? Tapi Tuhan ingin mengatakan dalam kebenaran firman-Nya, genap waktunya Tuhan itu tidak pernah salah. Karena waktu yang Tuhan berikan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara, nantikan waktu Tuhan, percaya kepada waktu Tuhan yang tidak pernah salah. Jangan pernah bergantung pada kekuatan kita untuk mengendalikan waktu. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas segala ruang dan waktu. Dan Dia selalu menjanjikan yang terbaik bagi setiap kita. Selamat merayakan Natal, selamat menantikan masa-masa janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.